Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Evi Fok dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita dalam negeri. Jumat 23 Agustus, pemerintah umumkan 4 paket kebijakan ekonomi baru menyusul aksi jual di pasar yang dipicu oleh kekhawatiran investor soal melemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Adapun 4 paket tersebut antara lain, paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, paket ketiga untuk menjaga daya beli, dan paket keempat untuk mempercepat investasi. Minggu 25 Agustus, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan proyek pembangunan jalan tol di atas laut di Bali 100% sudah selesai pengerjaannya. Tol sepanjang 12,7 km ini menelan dana pembangunan sebesar 2,4 triliun rupiah dan digarap oleh konsorsium BUMN yang dalam waktu dekat akan segera diresmikan dan dibuka untuk umum. Sebagai bentuk antisipasi dari gejolak ekonomi yang semakin kencang, pemerintah mengeluarkan 4 peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang beberapa poinnya menghapus PPN buku non-fiksi dan juga menaikkan pajak barang-barang mewah impor menjadi 125%. Indeks harga saham gabungan pada pekan ini sempat anjlok di bawah level 4.000 dalam 2 sesi perdagangan. Namun rebound kembali ke atas level 4.000 hingga penutupan perdagangan sesi 1 hari ini ke posisi 4.044.392. Kenaikan yang terjadi cenderung didorong oleh faktor teknikal di mana IHSG memang sudah oversold sebelumnya. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis 29 Agustus, BI Rate dinaikkan 50 BPS jadi 7% dari sebelumnya 6,5%, dengan harapan memperkuat pengendalian ekspektasi inflasi dan menekan defisit transaksi berjalan. Berita-berita luar negeri. Jumat 23 Agustus, Steve Ballmer tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala eksekutif. Steve mengakhiri 13 tahun jabatannya yang kontroversial di mana perusahaan software terbesar di dunia itu kehilangan posisinya sebagai kekuatan dominan dalam bisnis komputasi. Masih di hari yang sama, melemahnya mata uang lokal, Bank Sentral Brasil langsung mengumumkan program stimulus 60 miliar dolar untuk menyelamatkannya dari krisis. Program ini berupa swap mata uang dan pinjaman senilai 3 miliar dolar per pekan. Sabtu 24 Agustus, harga spot emas di pasar internasional naik 1,6% ke level 1.396,56 dolar per ons dan sempat menyentuh level tertingginya di 1.398,2 dolar per ons atau yang tertinggi sejak 7 Juni 2013. Kenaikan harga emas didorong oleh berita menurunnya penjualan rumah di Amerika Serikat yang membuat keraguan akan membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Investor mengalihkan dananya dari saham ke emas. Senin 26 Agustus, konglomerat Donald Trump digugat jaksa New York, Amerika Serikat sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 440 miliar rupiah. Karena berperan sebagai ketua Universitas Trump yang diduga palsu. Namun demikian, gugatan tersebut langsung diresponi oleh pengacara Trump yang mengatakan gugatan itu penuh dengan kepalsuan dan klien beserta universitas tidak pernah menipu orang. Mereka mengatakan gugatan Schneiderman adalah respons terhadap kegagalan Trump untuk memberinya cukup dalam dana kampanye. Berita terakhir dari dunia teknologi, Selasa 27 Agustus, domain Google Palestina telah disusupi peretas. Kali ini aksi yang dilakukan oleh peretas dengan melakukan deface website di mana halaman depan situs tersebut digantikan dengan pesan Uncle Google, we say hi from Palestine to remember you that the country in Google Map not called Israel, it's called Palestine. Para peretas juga mencatat gambar peta Google yang menunjukkan perbatasan Israel, yaitu tepi barat dan Gaza, tetapi tidak menjelaskan wilayah Palestina. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis!